Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot yang selalu memberikan tips sederhana, tips dan trik yang receh, hunting yang receh, unit yang receh-receh saja sahabat. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya memiliki dua unit bullpup yang biasa saya gunakan sahabat. Di antara unit-unit yang lain mungkin pastinya, yaitu yang pertama adalah ini Innova bullpup, kemudian selanjutnya adalah ini adalah Moser bullpup. Dan kedua unit ini sahabat sesungguhnya sudah sering saya bahas sahabat, kedua unit ini, bahkan proses pembuatannya dan sebagainya ada di channel ini sahabat, sudah lengkap ya, mulai dari prosesnya dan sebagainya, bahkan biayanya juga sahabat saya sudah letakkan di sana semuanya. Tapi intinya jangan meminta saya untuk membuatkannya sahabat karena saya bukan produsen, hanya berani untuk mengotak-atik milik sendiri sahabat. Baik, yang muncul sahabat adalah pertanyaan pada kedua unit ini adalah sistem triggernya sahabat, karena dua unit ini menggunakan sistem trigger yang berbeda, yaitu untuk yang bullpup Innova ini menggunakan trigger dorong, sistem dorong, sedangkan yang Moser ini menggunakan sistem trigger tarik. Mungkin mudahnya saya sebut seperti itu saja sahabat. Kemudian ada sebuah pertanyaan, mana lebih enak sih bang antara sistem trigger dorong dan juga sistem trigger tarik? Maka oleh karena itu saya akan coba membongkar sahabat kedua unit ini. Saya akan tunjukkan sistem triggernya dan juga akan saya jelaskan mana kelemahannya, mana kelebihannya dan sebagainya. Oke, ayo kita langsung ke ruang operasi. Ini adalah kedua unitnya sahabat. Kebanyakan anak teman-teman bertanya, itu unit apa bang? Ya karena mungkin ada yang nggak tahu bahwa ini adalah bentuk bullpup sahabat, bukan bentuk standar ya. Jadi sekarang kita akan buka dulu popornya dan kita lihat sistem triggernya seperti apa. Jadi ini adalah bentuk triggernya sahabat. Jadi trigger ini adalah oleh saya disebut dengan sistem dorong, dikarenakan ada plat besi di sini untuk menyambungkan antara trigger depan dan trigger aslinya sahabat, trigger aslinya. Dan ini hanya diletakkan di bawah pengunci, sehingga saat kita tekan trigger ini ke belakang, maka ini juga akan mendorong trigger bagian aslinya yang ada di sini ini ke belakang. Maka ini disebut dengan sistem trigger dorong oleh saya sahabat. Sedangkan yang ini sahabat, ini adalah sistem tarik, yang mana saat trigger ini ditekan ke belakang, ini akan menarik kawat yang bagian atasnya itu untuk menarik yang plat yang ada di sini sahabat, sehingga bentuknya akan seperti ini, sistem tarik. Jadi sahabat, ini adalah sistem dorong, ini adalah sistem tarik. Kemudian pertanyaan pertama yang muncul adalah, bang, mana lebih ringan antara menggunakan sistem dorong dan sistem tarik semacam ini? Kalau masalah ringannya sebuah trigger sahabat, lagi-lagi kita harus ukur dengan ringannya trigger aslinya sahabat. Trigger aslinya ini ringan atau tidak? Trigger aslinya ini ringan atau tidak? Kalau trigger ini memang sudah berat sahabat, maka penambahan trigger ini juga akan malah menambah semakin berat sahabat. Karena terus terang, dengan kita menambah komponen trigger ini bukan semakin ringan sahabat, bahkan ada sedikit tambahan beban untuk menekan trigger. Sehingga kalau umpamanya bicara masalah keringanan trigger, maka pastikan dulu adalah trigger bawaannya memang sudah ringan, sehingga saat ditambah dengan trigger tambahan semacam ini untuk menjadi bullpup, itu tidak terlalu bermasalah, tidak menjadi beban begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana lebih enak menggunakan trigger sistem dorong dan juga trigger sistem tarik? Terus terang sahabat, kalau masalah keenakannya, enakan menggunakan sistem dorong kayak gini. Lebih enak menggunakan sistem dorong semacam ini. Kenapa? Karena trigger depan dan trigger belakang ini dengan kawat tebal yang dijadikan sebagai penyambung, maka pergerakan trigger depan dan pergerakan trigger belakang ini hampir sama sahabat. Jadi saat kita dorong ini juga akan bergerak gitu tuh.
lebih enak ini karena apa ya, gerakannya itu konstan, maksudnya langsung gitu. Jadi saat kita tekan trigger depan, maka trigger belakang juga akan ikut bergerak, asalkan kawat yang kita gunakan benar-benar keras ya, sehingga pergerakannya hampir sama. Jadi kita tekan maka belakang juga akan ikut bergerak. Beda dengan yang menggunakan trigger sistem tarik semacam ini sahabat. Jadi saat kita tekan lah itu masih belum ada pergerakan bagian belakang sahabat. Jadi ada gap atau ada jeda. Yang pertama dikarenakan yang adalah karena kawat yang digunakan ini bukan kawat keras semacam ini. Gimana kalau menggunakan kawat keras pun mungkin akan ada jeda sahabat. Kenapa? Karena sistem trigger semacam ini tidak langsung menyambung dari trigger depan ke trigger belakang, masih menggunakan alat semacam ini, menggunakan plat, sehingga ini menggerakkan. Jadi ini sahabat, saya tahan ya plat, gempa sahabat, saya tahan ya plat bagian belakangnya ini. Jadi saat ini ditekan itu masih ada sedikit gap karena untuk mengeraskan kawat ini tuh, masih ada jeda, tidak pas seperti ini sahabat, tuh langsung bergerak. Ini masih ada jeda. Setelah itu sahabat, walaupun ini sudah bergerak, belum tentu mampu menggerakkan trigger bagian belakangnya, karena ini masih harus menggerakkan plat yang ada sambungan plat ini sahabat untuk menggerakkan ini. Baru ketika ini bergerak baru menggerakkan ini. Jadi ada 3 tahapan sahabat. Kita menggerakkan ini masih harus menggerakkan ini. Setelah menggerakkan ini baru menggerakkan platnya, baru ke triggernya. Jadi ada sekian tahapan ini masih. Gitu. Jadi ada jeda itu. Sebelum kita tekan masih ada sedikit jeda. Tuh. Mungkin gerak lambat saja ya, bisa dilihat nanti. Bisa diperhatikan ya. Jadi tidak langsung. Itu beda dengan yang ini. Nah, langsung kan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok Anda menggunakan trigger yang berbeda kalau ternyata menggunakan trigger yang berbentuk semacam dorong ini lebih enak umpamanya ya, lebih enak menggunakan sistem dorong ini. Gini sahabat, aslinya ya saya menggunakan 2 sistem trigger ini karena disesuaikan dengan unitnya sahabat. Kenapa kok saya bilang disesuaikan dengan unitnya? Yang pertama, saya menggunakan sistem dorong di sini ini karena unitnya bisa menggunakan sistem dorong sahabat. Menggunakan sistem tarik ini akan kesulitan. Kita kasih plat di sini ke samping, atau ini lebih bukan kesulitan sih. Seperti halnya triggernya ya seperti ini, tidak ada, kita langsung bisa buka, tidak ada pelindung picunya. Jadi kita buka, dan pun walaupun kita buka ini tidak akan merubah komponen sahabat, tidak akan merubah komponen walaupun dilakukan semacam ini. Mungkin perubahan komponen hanya bagian di sini karena ini harus dilem karena tidak ada cincinnya. Seandainya kita menggunakan cincin yang dari mounting teleskop ini ada langsung ke triggernya, mungkin tidak menggunakan lem, jadi tidak akan merusak komponen asli unitnya sahabat. Kalau yang ini sahabat, kalau yang Moser menggunakan sistem semacam ini sahabat, ini sulit. Sulitnya apa? Karena pada Moser sendiri di sini ini ada manonya, ada manometernya. Jadi sahabat, kalau menggunakan sistemnya semacam ini harus ada beberapa lekukan sahabat. Karena kita kalau umpamanya, bang gimana kalau diluruskan langsung dari depan langsung lurus belakang, set, ini sulit sahabat. Kenapa kok sulit? Karena nanti akan mengakibatkan coakan pada popor. Coakan pada popor ini sangat dalam sahabat. Kalau umpamanya kita dilangsungkan ya dari sini ke sini, maka coakan popornya ini bagian di penyambungnya ini akan sangat dalam. Takutnya nanti tembus ke bagian bawah sahabat. Jadi nggak bagus juga. Maka harus dibengkokkan semacam ini. Begitupun kalau umpamanya di Moser ini kita letakkan triggernya di sini, kena lihat peletakan di bagian depan ini sahabat, ini peletakan kawatnya bagian depan ini ada di bawah pasak, sedangkan ini
ini ada di atas pasak, ada di atas pasak kan, tuh ada di atas pasaknya, ini pasaknya sahabat. Tuh kalau monster menggunakan sistem semacam ini sahabat, maka kita letakkan di sini, langsung disambung ke sini, langsung lurus. Maka lagi-lagi yang seperti yang saya katakan, maka kita harus menggunakan popor yang tebal sahabat. Yang tebal di bagian sininya ini tebal. Gak bisa menggunakan popor yang tipis bagian di sininya, dikarenakan cuakannya ini pasti dalam. Cuakannya ini pasti dalam. Sedangkan yang ini sahabat, ini cuakannya mungkin segini masih bisa ini. Jadi tipis. Seakan-akan saking tipisnya mungkin popornya itu bagian di sini ini sahabat, seakan-akan tidak ada kawatnya gitu lah. Seakan-akan langsung popor, lihat bisa diperhatikan sahabat di sini. Ini kawatnya bisa sampai menyentuh pada bagian pipanya. Ini juga sama, kawatnya ini hampir menyentuh bagian pipanya sehingga agak ke atas sahabat. Tujuannya adalah agar cuakan pada popor itu enggak terlalu ke bawah, sehingga popor yang bisa kita gunakan tidak harus popor-popor lebar gitu maksudnya. Dan juga sahabat, kenapa kok saya menggunakan sistem semacam ini? Yang pertama, saya tidak ingin merubah konstruksi pada senapan atau unit aslinya sahabat. Sehingga di sini bisa kalian lihat ya, tidak ada konstruksi yang saya rubah. Bahkan tidak ada pengeboran, tidak ada apa, nggak ada. Unitnya tetap, nggak ada pengeboran. Hanya menggunakan plat yang saya letakkan di baut trigger ini, baut trigger sahabat. Yang mana bautnya saya ganti yang lebih panjang agar lebih apa ya, tidak lebih mudah bergerak kayak gini dah gitu. Nggak ada konstruksi yang dirubah. Kalau umpamanya menggunakan kawat semacam ini kita letakkan ke atas, tidak menggunakan sistem lurus, kita bengkokkan semacam ini, maka ini akan sulit sahabat, karena harus melewati umpamanya ya, kita trigger ini dibor set, kemudian bengkok ke atas, masih membentur ini apa, manometer, bengkok lagi, lurus, bengkok, wah terlalu banyak bengkoknya, ribet. Ini kan bisa langsung lurus macam ini. Jadi sahabat, kalau dari enaknya trigger itu lebih enak menggunakan sistem dorong dengan kawat yang langsung nyambung antara trigger depan ke trigger belakang. Ini lebih konstan atau lebih konstan lah, konstan langsung gitu. Tapi menggunakan sistem kayak gini enaknya adalah karena tidak merubah konstruksi yang ada. Jadi pemilihan trigger ini sahabat, mungkin usulan saya adalah disesuaikan dengan unitnya sahabat, biar lebih praktis gitulah gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ateh, mator sekelakong. Mohon dukungannya, di like, di subscribe, dan kasih komentar yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.